Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa? Iya, kita pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bisa tos kiri kanannya katakan, saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Yes, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur kembali pada hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita di tempat ini. Karena kita tahu selagi masih ada waktu bagi kita untuk beribadah, Alkitab berkata latihlah diri kita beribadah. Amin Bapak Ibu. Ibadah itu mengandung janji kata firman Tuhan. Baik untuk hidup kita sekarang maupun hidup yang akan datang. Orang yang setia beribadah dia akan dengar janji Tuhan. Dan dia akan imani janji Tuhan, maka janji itu akan tergenapi dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka saya yakin ketika kita terus datang kepada Tuhan dengan kerinduan hati kita. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kita bilang gak ada apa-apanya. Aku punya Tuhan yang jauh lebih besar. Yang percaya katakan amin. Iya. Bapak Saudara, kita bersyukur hari ini kita masuk di bulan Desember. Ini hari ke-7 Bapak Ibu Saudara ya. Sama tanggal kita ya, tanggal 7 ya. Iya, mungkin ada yang sudah tanggal 9 sekarang? Gak ada ya. Tanggal 7 Bapak Ibu Saudara. Gaji kita sudah ditransfer tanggal 1 kemarin. Mungkin sudah banyak yang habis. Tapi jangan khawatir, cinta Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Gaji boleh habis, uang boleh habis, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama. Puji Tuhan. Bisa salam dulu kiri kanannya, katakan Tuhan kita baik. Bilang. Ya, Tuhan kita baik ya, Bapak Saudara ya. Baik, Bapak Saudara, hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan satu tema yang karena ini bulan 12 berhubungan dengan Natal, Bapak Ibu Saudara. Saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan sebuah kebenaran yang akan kita renungkan hari ini bersama-sama. Yaitu Allah hadir, keluarga dipulihkan. Amin. Allah hadir, keluarga dipulihkan. Bapak Ibu, saya bawa kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Ayo kita buka Alkitab kita, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Bapak Ibu, Matius pasal 1 ayat 21 sampai 24. Baik, yang sudah dapat boleh katakan amin. Ya, kita baca. Saya akan membaca, maksud saya nanti Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan Alkitab, kita renungkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Unit yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan. Atau diciptakan Tuhan adalah keluarga Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Keluarga. Setelah Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, maka dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 firman Tuhan berkata, enggak baik laki-laki itu, manusia itu seorang diri saja. Aku kata Tuhan akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ketika Tuhan melihat Adam hidup sebagai pribadi yang sendiri Bapak Ibu Saudara di Taman Eden, lalu Tuhan lihat, oh enggak baik. Adam, gak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan bagi dia, menjadikan bagi dia seorang penolong bagi dia. Yang sepadan dengan dia. Yaitu siapa? Bukan Stephen kan? Bukan Budi kan? Tuhan ciptakan Adam dan Hawa Bapak Saudara ya. Gak ada Adam dan Budi. Ya, Adam dan Tono. Ya, gak ada juga Hawa dan Susi. Yang ada Adam dan ya Adam jangan cari Adam lain ya. Cari Susi aja. Bapak Ibu sekarang banyak sekali orang gitu ya. Gak tahu ya kodratnya ya. Saudara ya. Ya kan? Dia bilang ini hakku. Ya ini dari sononya. Aku ya begini. Aku suka. Aku laki-laki. Aku suka sama laki-laki kan begitu saudara. Itu dosa. Gak ada orang dilahirkan sebagai kaum LGBT. Amin. Gak ada. Itu semua lahir dari hatinya. Yang jahat. Gak ada orang yang bilang. Aku diciptakan Tuhan begini. Gak ada. Omong kosong. Itu gak benar. Yang Tuhan ciptakan itu Adam dan Hawa Bapak Saudara. Nah lalu sebelum Tuhan ciptakan Hawa, Tuhan lihat Adam sendiri. Adam di Alkitab mencatat Adam itu mencari penolong yang sepadan bagi dia. Dia gajah, oh terlalu besar, gak cocok dengan aku. Dilihatnya jerapah, lehernya terlalu panjang. Ya, dilihatnya kucing, aduh gak mungkin.
Bapak Ibu ada mencari-cari dengan keadaan yang kosong dari dirinya. Dia mencari-cari siapa penolongku gitu ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Adam. Makanya Bapak Saudara Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan. Amin. Makanya Alkitab berkata dalam Matius pasal 6 ayat 25. Jangan takut, jangan khawatir. Dalam Petrus dikatakan begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Dia akan memberikan, memberkati kita, mencukupkan kebutuhan kita. Lalu Tuhan menciptakan si Hawa dari tulang rusuknya siapa? Ingat saudara, saya selalu berkata perempuan itu, istri itu tulang rusuk bukan tulang rusak. Banyak sekarang perempuan jadi tulang rusak dalam keluarga. Membuat keluarga hancur. Ibu-ibu itu tulang rusuk. Bukan penodong kan? Pak minta uang. Atau perongrong, atau di rumah penggonggong, ribut kali. Ya kan? Tiap menit ngomel terus gitu ya. Suami semua salah di matanya, pindah aja ke hidungnya. Ya kalau kita, bapak, kalau kita salah terus di mata istri kita, pindah ke hidungnya. Karena kita selalu salah di mata istri. Pindah ke hidungnya mungkin kita nggak salah. Ya tapi celaka. Nah Bapak Ibu Saudara, karena keluarga adalah unit yang diciptakan Tuhan, maka Tuhan pasti punya rencana dalam sebuah keluarga, amin. Kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan bekerja melalui keluarga. Perhatikan dimulai dari Adam dan keturunannya. Yang terkenal siapa? Keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Bahkan mujizat pertama Tuhan kerjakan dalam perkawinan di Kana, Bapak Saudara. Dalam sebuah keluarga yang baru dibentuk. Makanya ketika kita membentuk sebuah keluarga, Bapak Saudara, itu adalah kehendak Tuhan. Makanya saya berkata, gak sembarangan kita membentuk sebuah keluarga. Lalu kita bilang gini, oh aku suka sama kamu, I love you sarangeo. Ayo kita nikah yuk. Bukan atau tidak segampang itu Bapak Ibu membentuk keluarga, amin. Maka anak-anak muda jangan berpikir bentuk keluarga itu seperti itu. Menikah itu gampang. Ya enggak? Apalagi kalau kita punya uang, mudah. Menghidupi pernikahan itu yang susah. Ya kan? Makanya banyak orang sibuk mempersiapkan pesta pernikahan yang hanya 1 hari. Tapi enggak pernah mempersiapkan kehidupan perkawinannya untuk berpuluh-puluh tahun dengan pasangannya nanti. Ya enggak? Pesta mewah, sebulan cerai. Kenapa? Dia enggak persiapkan kehidupan pernikahannya. Sibuk mempersiapkan pesta. Gimana catering kita? Bagaimana nanti apa kita, tamu kita, undangan kita. Bagaimana ini dan itu, lupa. Lupa berbicara dengan pasangannya. Bagaimana nanti kehidupan pernikahan kita. Bagaimana keuangan kita. Bagaimana keturunan kita. Bagaimana hubungan kita dengan keluarga nanti. Kepada mertuamu, kepada orang tuaku, kepada orang tuamu. Bagaimana. Lupa membicarakan itu semuanya. Akhirnya apa? Perantakan Bapak Saudara. Maka ketika kita membentuk sebuah keluarga itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita harus benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, maka faktanya ada banyak keluarga yang merayakan Natal. Ya ini bulan 12, Bapak Saudara, kita akan merayakan Natal. Banyak yang merayakan Natal dengan suasana yang indah, Bapak Saudara. Ya kan, suami dan istri bergandengan tangan dalam kasih gitu ya. Tapi tadi di rumah baru berantem. Ya kan, di rumah udah nggak pernah ngomong. Tidur pun sudah beda kamar. Bapak Saudara, bukan hanya beda ranjang, beda kamar Bapak Saudara. Ya, istri di kamar, suami di garasi. Ya. Nanti datang apa tamunya, Amang kok di sini? Jaga mobil katanya. Padahal tidak dikasih istri masuk kah? Di media sosial mesranya minta ampun Bapak Saudara ya. Mesra sekali gitu kan ya. Kayak mereka berdua jadi muka bumi ini gitu kan ya. Tapi faktanya tidak seperti ya kan, kita seringkali dibohongi oleh postingan yang ada di media sosial Bapak Saudara ya. Ya, hebat dia ya, keluarganya begitu romantis, dia begitu mesranya. Belum tentu Bapak Saudara, belum tentu. Lalu mereka merayakan Natal dengan suasana dengan baju baru gitu kan ya. Dengan anak-anaknya yang siap liturgi dan sebagainya. Ternyata membawa pergumulan batin yang berat. Ada hubungan yang mulai renggang tadi saya katakan. Ada persoalan ekonomi. Ada konflik suami dan istri. Dan anak-anak yang menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, Matius pasal 1 ini justru dimulai dari sebuah keluarga yang hampir hancur. Karena apa? Perikop yang kita baca tadi. Dalam kisah itu, Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria tunangannya. Kenapa? Karena kita tahu Maria mengandung oleh Roh Kudus. Yusuf bingung. Yusuf takut, Bapak Saudara. Ini aib bagi dia. Maka dia berniat dalam hati untuk apa? Meninggalkan Maria.
Lalu ketika dia tidur, lalu malaikat datang kepada Yusuf, dia bilang begini, Yusuf jangan kau ceraikan, jangan kau tinggalkan Maria. Bapak Ibu, dalam budaya orang Israel, kalau orang sudah bertunangan, itu sudah dikatakan suami istri. Meskipun mereka belum bisa hidup bersama-sama. Bapak Saudara ya, sudah dikatakan suami istri. Makanya kalau ada Alkitab berkata begini, nggak boleh cerai kecuali karena zina. Atau? Ya, nggak boleh cerai kecuali karena mati. Tapi ada kita bilang begini kan, nggak boleh cerai kecuali karena zina. Lalu orang bilang begini, istriku berzina, suamiku berzina, aku cerai. Konteks perzinahan di situ adalah dalam konteks pertunangan. Ketika mereka masih bertunangan, lalu salah satu pihak berzina, saudara, boleh. Tapi ketika sudah diberkati dalam pernikahan, disatukan dalam pernikahan, apapun tidak boleh bercerai. Itu dosa. Bapak Saudara, makanya dikatakan di sini, saya katakan bahwa ketika Yusuf ingin meninggalkan Maria itu sama dengan bercerai karena mereka sudah bertunangan. Lalu malaikat berkata kepada siapa? Si Yusuf. Yusuf, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena apa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jangan kamu bercerai dengan Maria, jangan tinggalkan Maria. Karena apa? Karena itu sudah dibuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Bahwa Maria akan mengandung. Bahwa seorang anak darah akan mengandung juru selamat. Siapa itu? Maria, tunanganmu. Bapak Saudara yang terkasih. Tapi di tengah-tengah keluarga yang hampir hancur tadi. Pertunangan yang hampir hancur tadi. Tuhan hadir. Dia masuk ke dalam badai rumah tangga itu. Dan membawa pemulihan. Bapak Ibu, inilah pesan Natal yang sesungguhnya. Ketika Allah hadir, keluarga diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ketika Allah hadir, maka pernikahan kita, keluarga kita dipulihkan. Amin. Ketika Allah hadir, maka hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita diarahkan Tuhan untuk kembali kepada rencana Tuhan. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. 3 hal yang ingin saya bagikan, Bapak Saudara. Bagaimana Allah yang hadir melalui inkarnasi Yesus Kristus ke dalam dunia ini mampu menyelamatkan, memulihkan keluarga kita. Bagaimana? Apa yang Yesus lakukan dengan kehadirannya? Yang pertama, Yesus hadir menebus dosa keluarga kita. Apa? Yesus hadir. Ayat 21, kita lihat. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena ialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, malaikat berkata kepada Yusuf bahwa bayi yang akan dilahirkan oleh Maria dari Roh Kudus. Ya, bukan hubungan suami istri. Maka Yesus itu tidak berdosa, Bapak Saudara. Kenapa? Karena Yesus lahir itu dikandung oleh Roh Kudus, kata Alkitab. Matius 1:28. Bukan karena hubungan suami istri. Makanya Ibrani berkata, imam besar yaitu Yesus Kristus yang kita punya itu adalah imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama seperti kita. Karena dia pernah jadi manusia, ya kan? Tetapi Alkitab berkata begini, dilanjutkan begini. Dia tidak berdosa. Bedanya kita dengan Yesus. Yesus dalam kemanusiaannya, dia tidak berdosa. Kita berdosa. Tapi segala kelemahan kita itu, Bapak Saudara, itu Tuhan tahu dan karena dia pernah alami. Amin, Bapak Saudara. Maka Yesus adalah pribadi yang punya empati yang sangat tinggi dalam hidup kita. Gak ada orang lain yang punya empati lebih daripada empati Yesus kepada saudara dan saya. Orang belum pernah menjadi seperti kita. Tapi Yesus pernah. Bahkan dia tersiksa, menderita jauh lebih berat daripada kita. Iya kan? Dia sampai mati di mana? Di kayu salib dengan cara yang paling hina. Untuk tebus saudara dan saya. Makanya saya heran kalau ada orang yang selalu berkata, Tuhan engkau kenapa jahat? Engkau kenapa tidak adil? Mengapa begini dan begitu? Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah jahat sama kita. Hanya kadang-kadang kita yang belum percaya sama Tuhan. Sehingga kita belum bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Iya kan? Kalau kita lihat situasi kita nggak mengenakan bagi kita, lalu kita tuduh Tuhan. Seolah-olah Tuhan jahat, Tuhan kejam kepada kita. Padahal saya berkata kepada kita, pernah saya berkata ketika kita doa pelayan. Tuhan tuh nggak pernah menambah jarak dalam hidup kita. Kita yang sering kali menjauh dari Tuhan kan. Karena Tuhan tidak pernah menjauh. Dia selalu menunggu-nunggu kita untuk kembali sama dia. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia akan dinamakan Yesus. Yesus artinya apa? Yehosua dari bahasa Ibrani. Yehosua atau Yesua. Artinya Allah yang menyelamatkan. Atau apa? Tuhan adalah keselamatan.
Jadi nama Yesus ini bukan hanya identitas, tapi misinya dia sebagai juru selamat. Maka Kisah 4 ayat 12 berkata begini. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia bisa menyelamatkan manusia. Selain siapa? Nama Yesus Kristus. Gak ada Bapak Saudara. Jadi kalau ada di Sanggul pembawa orang ke surga, itu gak benar Bapak Saudara. Ya kan ada kan pembawa orang ke surga katanya Bapak Saudara, itu sesat. Karena yang membawa kita ke surga hanya yang pernah turun dari surga. Siapa? Yesus. Hanya Yesus yang pernah di surga, bertahta di surga dan turun ke dalam dunia ini jadi manusia. Dan dia naik ke surga, maka hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa bawa saudara ke surga. Gak ada yang lain. Amin Saudara? Iya, gak ada. Hanya Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan. Jadi ini menegaskan bagi kita semua Bapak Saudara. Persoalan terbesar dalam keluarga itu bukan masalah ekonomi, bukan masalah relasi atau konflik suami istri, masalah pendidikan anak-anak, masalah kesehatan keluarga kita, bukan. Masalah yang paling penting, yang paling besar dalam keluarga kita adalah dosa. Karena dosalah yang membuat kehancuran dan semua masalah-masalah lain dalam keluarga kita. Ya kan? Bapak Saudara, jadi kelahiran Yesus ini penggenapan nubuat dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di mana Tuhan menggenapi janjinya. Saya percaya, saya berkata bahwa apapun yang Tuhan janjikan bagi kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah abaikan dan ingkari. Amin. Tuhan selalu genapi. Ratusan tahun orang Israel menunggu Mesias itu. Dari nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Dan itu akhirnya Tuhan nyatakan, Tuhan genapi. Melalui apa? Seorang Maria, anak darah. Lalu dia lahirkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus datang ini ke dalam dunia ini bukan untuk memperbaiki permukaan keluarga kita. Tapi untuk menyembuhkan akar kerusakan dalam keluarga kita. Dengan cara apa? Menebus dosa keluarga kita. Karena saya katakan semua masalah lain yang kita miliki itu karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua penderitaan baru ada. Itu tidak. Bapak Saudara, jadi apa yang membuat kejahatan, penderitaan, masalah-masalah dalam hidup kita terjadi itu karena memang manusia berdosa. Tapi ada kabar baiknya. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa. Dosa kita, dosa keluarga kita. Menebus itu Bapak Saudara dalam bahasa Yunani itu agorazo salah satunya. Agorazo itu seperti seorang yang kaya membeli budak di pasar budak. Jadi ada budak yang dijual di pasar budak, Saudara ya. Lalu dia dia diperjualbelikan, lalu seorang yang kaya datang, aku beli dia, dibayarkan lunas. Sekarang si budak jadi milik siapa? Pedagang atau si pembeli? Iya kan? Kau jadi milikku sekarang. Itulah gambaran dari Alkitab, menggambarkan bagaimana Yesus menebus kita. Kita ini budaknya dosa. Kita ini kawannya iblis. Menuju kepada kebinasaan. Tapi Tuhan bayar kita. Bukan dengan barang yang fana, emas atau perak kata Alkitab. Tapi dengan darahnya. Dibayar lunas. Kita jadi milik siapa? Milik Tuhan Yesus. Maka hidup kita haruslah hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena kita milik Tuhan. Bapak Saudara, jadi kalau ada dosa dalam keluarga kita, apa yang kita lakukan? Bawa dosa keluarga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebuah rumah yang retak seperti ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memperbaikinya? Apakah cukup kita ambil semen atau mungkin cat, kita tempel yang retak itu lalu kita cat lagi Bapak Saudara? Cukup seperti itu Bapak Saudara? Enggak kan? Karena apa? Karena yang rusak itu fondasinya Bapak Saudara. Percuma kita menghabiskan energi, percuma kita menghabiskan daya untuk memperbaiki temboknya dengan kita cat ulang, tetap akan rusak dan retak kembali. Karena apa? Karena sumber kerusakannya adalah fondasinya. Bapak saya katakan akar dari segala kerusakan dalam rumah tangga kita apa? Dosa. Ya kan? Suami yang diam-diam punya will. Wanita idaman. Si istri gak mau kalah. Emang lu aja yang bisa. Gua juga punya pil. Pria idaman lain. Anak-anak pun pacaran buka cabang di mana-mana. Seperti Indomaret. Di setiap kecamatan ada. Ya kan? Hari Senin pacarnya Susi, Selasa Susah, Rabu siapa lagi? Siska.
Dia suka S. Jadi dia cari pacar yang inisialnya S. Kenapa? Ya papanya begitu, mamanya begitu. Ini dosa, bos. Ya kita dikejutkan dengan banyak sekali berita-berita tentang perceraian dalam keluarga. Iya kan, bos ya? Ya enggak. Alasannya apa? Karena aku enggak bahagia. Bapak Ibu, yang menjadi tujuan pernikahan bukan bahagia. Amin. Apalagi ada orang yang ingin menikah itu karena ingin punya keturunan atau anak kan? Ada enggak? Sehingga kalau enggak istrinya atau mereka enggak punya anak, maka udah kita cerai. Karena aku menikah, aku pengen punya anak. Itu salah. Tujuan pernikahan yang sesungguhnya adalah untuk kita suami istri itu mengalami pertumbuhan. Kebahagiaan keturunan itu, Bapak Saudara, itu hanyalah berkat bonus dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Karena bukan itu tujuan utama pernikahan. Tapi kita suami istri mengalami pertumbuhan kepada Tuhan. Itu tujuan dari pernikahan. Bapak Ibu, jadi rumah tangga yang rusak itu, saudara, itu nggak ada gunanya kalau kita perbaiki di permukaan saja. Harus dari akar-akarnya. Mungkin ada dosa yang terlihat atau tidak terlihat yang dilakukan oleh keluarga kita. Yang mungkin orang lain nggak tahu. Maka apa yang kita lakukan? Bisa klik atas nih. Ayo bawa dosa keluarga kita kepada Tuhan. Minta pemulihan daripada Tuhan. Dengan langkah sederhana, akui kesalahanmu dan minta maaf atau minta ampun sama Tuhan. Amin, Bapak Saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Ia setia dan adil. Kalau kita mengakui dosa kita, maka dia akan ampuni dosa kita. Saya selalu katakan, gak ada dosa yang gak bisa Tuhan Yesus ampuni, Bapak Saudara. Amin. Jadi dosa apapun suami, istri atau anak-anak simpan sampai saat ini. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Ampuni, datang kepada Tuhan, akui dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Lihat, keluargamu pasti dipulihkan Tuhan. Karena kalau kita masih menyimpan dosa, percuma. Bapak Ibu kita datang sama Tuhan berdoa, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketoh hati kita masih keras, masih ada dosa yang kita simpan dan gak kita bereskan, Bapak Saudara. Tuhan datang ke dunia ribuan tahun lalu. Untuk apa? Menembus dosa keluarga kita. Orang tua, ayo ajarkan anak-anak kita tentang apa? Tentang Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Banyak sekarang orang tua lupa peran penting mereka. Mereka sibuk bekerja untuk apa? Mempersiapkan pendidikan anakku. Mempersiapkan untuk masa depan anakku. Aku cari tanah, aku cari harta, deposit sana sini. Mengumpulkan harta untuk siapa katanya? Anakku. Dia lupa yang paling penting yang harus diwariskan kepada anak itu adalah ini, iman, Bapak Saudara. Percuma anak kita punya nanti warisan yang besar, yang hebat dari kita, tapi mereka gak punya iman. Alkitab berkata begini, untuk apa orang punya semua dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Lalu gak ada gunanya, Bapak Saudara. Karena yang paling penting itu apa? Iman, keselamatan itu paling penting. Dan saya percaya ketika anak kita didik untuk kenal Tuhan sejak kecil, Bapak Saudara, dia bertumbuh kenal Tuhan. Gak ada pun harta warisan yang kita bisa serahkan ke anak kita. Tapi dia udah punya iman. Dia akan hidup menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tuhan akan pelihara dan berkati dia. Amin. Iya, jangan kebalik, Bapak Saudara. Kita kebalik. Yang paling penting kita lupakan masalahnya. Saya selalu berkata, saya ini Bapak Saudara pria SPBU. Dimulai dari nol. Saya gak punya warisan Bapak Saudara, apa-apa. Tapi saya bersyukur, papa mama saya wariskan iman pada saya sejak kecil. Itu membuat saya hidup terus dalam pemeliharaan Tuhan. Saya nggak kaya, tapi saya diberkati Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Apa yang saya perlukan Tuhan cukupkan. Semuanya pas-pasan, amin. Pas pengen ke Israel, pas ada. Nah, itu pas-pasan kan. Pas pengen punya pesawat, nah, itu pas-pasan. Artinya Bapak Saudara, kalau kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Amin, Bapak Saudara. Karena sebenarnya kebutuhan kita murah, yang mahal itu iya. Bertobat Bapak Ibu ya. Sama istri saya itu sejak bulan 11 tuh sibuk check out Shopee itu. Saya bilang gini, Hani, awas kamu hedonisme ya. Saya bilang. Bang lucu, beli. Membeli barang itu harus yang dibutuhkan. Bukan karena lucu. Ya, jadi ada anak perempuan yang tinggal sama kami, yang sering bersama dengan kami. Itu selalu tahu kalau saya sering ngomel sama istri saya. Saya bilang gini, kayaknya aku suami paling cerewet sayang ya. Bilang, gara-gara kamu ya. Kenapa? Nanti, lucu. Oke, kita mau pergi besok, tolong bawa tumbler masing-masing, kita nggak usah beli air minum dalam kemasan. Itu nanti membuat bencana, saya bilang gitu kan. Oke, bawa tumbler. Lalu kami ke supermarket ya, beli.
Dilihatnya lah sebuah air minum dalam kemasan yang bentuknya gemoy kayak dia. Tolong istri saya jangan kasih tahu ya. Dia kan di atas kan? Aman ya. Dia beli gemoy. Bang lucu, kan kita sudah punya tumbler saya bilang. Udah punya air minum gitu kan ya. Enggak lucu bang. Hani, membeli barang itu bukan karena lucunya. Tapi karena kebutuhan. Kau butuh enggak? Aku butuh bang lucunya. Ya udah belilah. Bapak saudara memang perempuan itu enggak pernah bisa apa? Bisa kalah Bapak saudara. Selalu menang kan Bapak saudara. Sebenarnya kalau dalam keluarga supaya enggak terjadi konflik Bapak saudara. Batu, jangan dihantam dengan batu. Batu harus dengan kapas atau dengan spons. Supaya redam. Iya kan? Jadi kalau istri sudah keras, udah do-nya sudah do tinggi, laki-laki jangan do tinggi, ya. Ambil re. Oh sorry, re makin tinggi lagi ya. Maksudnya ambil di bawahnya. Istri juga, kalau suami sudah tinggi nadanya, sudah emosi, sudah memuncak, istri jangan adu-aduan ya. Karena pria itu lebih kuat. Kalau adu kekuatan dengan pria, kalah kita Bapak Saudara, ibu-ibu ya. Jadi artinya apa? Harus ada yang ngalah. Amin. Harus ada yang mengalah. Sebenarnya itu yang kuncinya Bapak Saudara. Dalam keluarga itu kalau ada yang ngalah satu aja, aman keluarga. Jadi kalau ada orang cerai, karena suamiku begini. Suami ditanya, kenapa begitu? Istriku begitu. Saya bilang, dua-duanya salah. Kalau ada satu aja benar, gak mungkin terjadi iya. Satu aja benar. Gak ada terjadi percecokan sampai berpisah Bapak Saudara. Gak mungkin. Tapi kalau dua-duanya salah, pasti putus. Amin Bapak Saudara. Nah jadi ayo kita bawa. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup keluarga kita. Bukan hanya saat Natal. Saat Natal kita romantis sekali gitu kan Bapak Saudara. Lalu ketika Natal selesai hidup kita kembali kepada manusia lama kita. Ayo jadikan Tuhan sebagai pusat dalam keluargamu. Jadikan dia sebagai kepala keluargamu. Maka keluargamu dipulihkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Jadi Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan cara apa? Menebus dosa keluarga kita. Ini yang paling penting kan. Kalau dosa keluarga kita udah beres. Kita akan dipulihkan. Yang kedua. Bagaimana Allah hadir menyelamatkan keluarga kita? Bapak Ibu. Bahwa Yesus hadir. Allah hadir berinkarnasi. Yesus menjadi manusia. Yesus hadir ke dalam dunia ini. Untuk apa? Menyertai keluarga. Amin. Bapak Ibu. Iya. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa Bapak Ibu? Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu dikatakan tadi namanya Yesus. Dan Yesus pun akan disebut sebagai Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Immanuel ini dari 3 suku kata dalam Ibrani. Im itu di tengah-tengah atau bersama. Anu itu kata ganti penunjuk orang, kamu. El itu Allah. Ya kan makanya ada Elohim itu jamak. Ada El Roy, ya kan? El Shaddai, ya kan? El Rafa. Bapak Saudara itu semuanya nama-nama Allah. Jadi Allah. Immanuel artinya Allah bersama kamu. Allah di tengah-tengah kamu. Bapak Saudara, jadi ketika Yesus hadir sebagai manusia ribuan tahun lalu. Itu berarti Tuhan punya rencana. Untuk apa? Untuk dia bisa menyertai kita selama-lamanya. Dia tidak lagi jauh Bapak Saudara. Jadi konsep tentang Allah itu bukan hanya di logika saja, di bayang-bayangan saja. Tapi apa? Nyata. Kenapa? Yesus jadi manusia. Menjadi seorang pribadi yang nyata. Jadi bukan hanya konsep-konsep aja Bapak Saudara. Konsep berpikir, oh ada Allah. Enggak. Dalam iman Kristen, semuanya itu bisa dibuktikan. Amin Bapak Saudara? Iya. Saya katakan, hanya iman Kristenlah iman yang dapat dibuktikan dengan akal sehat. Segudang bukti. Daripada iman-iman atau kepercayaan yang lain. Hanya apa? Iman Kristen. Secara sejarah, arkeologis dapat dibuktikan Bapak Saudara. Tapi yang lain, katanya begini, katanya begitu. Bapak Saudara saya katakan bahwa Yesus hadir. Yesus adalah kehadiran Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan begini. Firman itu jadi daging. Dalam Alkitab kita dikatakan firman itu jadi manusia. Yesus menjadi manusia. Dalam perjanjian lama ada banyak sekali janji tentang penyertaan Tuhan kan. Musa berjumpa dengan Tuhan. Tapi dalam bentuk semak yang terbakar. Bukan dalam bentuk seorang pribadi kan. Itu tidak Saudara. Dalam perjanjian lama mereka belum bisa melihat Allah sebagai seorang pribadi. Tapi dalam perjanjian baru setelah Yesus lahir orang bisa melihat kehadiran Allah yang sesungguhnya. Seorang pribadi yaitu Yesus Kristus. Bapak Saudara terkasih, jadi ketika Allah menyertai Yusuf tadi. Yang takut tadi karena tunangannya sudah hamil Bapak Saudara. Tuhan juga menyertai Maria yang bingung. Aku kok bisa hamil? Aku kan belum bersuami katanya. Bapak Ibu Saudara Allah hadir.
dan penyertaan Allah itu dalam keluarga mereka. Membuat apa? Membuat ketenangan, kepastian, dan arah yang jelas dalam keluarga mereka. Bapak saudara bisa diklik deh. Perhatikan Bapak saudara ya. Bisa diklik lagi gambarnya. Ya. Bapak Ibu perhatikan, bayangkan seorang anak kecil di tengah-tengah keramaian kendaraan di jalan raya Bapak Ibu. Ketika dia ingin nyebrang. Dia takut Bapak saudara. Tapi ketika ada tangan bapaknya yang megang dia begini. Ya kan? Dia bisa tenang. Karena apa? Ada bapakku. Bukan karena mobilnya nggak ada lagi, kendaraan nggak ada lagi. Tetap ramai. Tapi yang penting bagi dia adalah mau seramai apapun jalan raya. Kalau bapak aku pegang tanganku, aku tenang. Aku percaya. Pasti selamat. Amin. Bapak Ibu demikian juga kita sebagai orang Kristen. Tuhan itu Bapa kita. Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyertai saudara dan saya, termasuk keluarga kita. Maka ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai keluarga kita akan tetap tenang menghadapi badai persoalan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan? Bisa diklik deh. Yang kita lakukan adalah yang pertama. Ayo undang Tuhan hadir dalam keluarga kita. Dalam setiap keputusan keluarga kita. Bapak Ibu, seringkali kita ini lupa Tuhan. Ketika ada masalah baru kita tanya Tuhan. Ketika semuanya aman dan baik-baik saja kita lupa Tuhan. Bapak Ibu. Ayo undang Tuhan. Mengundang Tuhan bukan berarti apa? Oh Pak, aku udah buat kok foto Tuhan Yesus besar di ruang tamu kami, di kamar kami. Salibnya besar Pak, lebih besar pada salib di gereja. Tuhan hadir dalam keluargaku Pak. Bapak Ibu, bukan itu yang menjadi bukti kehadiran Tuhan, amin? Bukan. Bapak saudara buat di dinding saudara itu semua salib dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau saudara gak punya hati untuk undang Tuhan, itu gak ada gunanya saudara. Setan tuh gak takut dengan gambar itu saudara, amin? Setan gak takut dengan ornamen begini saudara, gak takut dia. Tuhan hanya takut dengan apa? Dengan pribadi Yesus itu yang kau undang hadir dalam keluargamu. Yang kedua apa kita lakukan? Ayo buat mesbah keluarga. Doa bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Baca firman Tuhan bersama-sama. Bapak saudara, amin. Waktu saya masih muda, Bapak saudara, saya sekolah Alkitab, saya melayani Tuhan, saya belum nikah. Bangun pagi harus berdoa sendiri. Ngantuk Bapak saudara, ngantuk gak? Ngantuk Bapak saudara. Tapi ketika saya nikah, saya lebih semangat. Kenapa? Saya udah punya istri. Yang bisa menemani saya berdoa bersama-sama di pagi hari dan malam hari. Amin Bapak saudara. Kami duduk di tempat tidur, pegang tangan, berdoa bersama-sama. Lebih indah. Karena Alkitab berkata, 2 orang sepakat minta apa saja sama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Minimal 2 orang katanya. Suami dan istri itu minimal. Tapi kalau kita bisa bawa juga anak-anak kita berdoa. Nah ayo berdoa bersama-sama yuk. Bapak Ibu, indah keluarga kita. Dipulihkan Tuhan. Jangan semuanya serba sibuk, gak ada waktu. Sebenarnya saya bilang Bapak saudara, kita tuh ada waktu. Kita aja yang selalu buang-buang waktu. Kita yang selalu gak mau mempersiapkan waktu untuk Tuhan. Coba Bapak saudara, pagi-pagi. Besok kita bangun jam 5 ya. Kita bangun jam setengah 6 ya. Kita doa dulu ya. Doa hanya 5-10 menit Bapak saudara. Ya kan? Itu artinya saudara mengundang Tuhan dalam keluarga saudara. Dan lihat, keluarga saudara itu akan jadi keluarga yang diberkati Tuhan Bapak saudara. Beda. Malam sebelum tidur doa. Jangan tidur sendiri. Ya kan, tidur sana tidur sini. Ayo kita berdoa yuk. Bapak Ibu ketika saya mau tidur malam saya bilang, ayo Han doa yuk, sudah jam 10 kita doa yuk. Makanya kalau saya jam 10 istri saya belum masuk kamar, saya panggil Bapak saudara. Tanya anak-anak perempuan, Hani ayo masuk kamar. Selalu Bapak saudara, saya panggil dia. Kenapa? Mau tidur, kita doa dulu. Nanti kau bisa keluar lah. Kalau belum bisa tidur, ngobrol sama anak-anak itu. Tapi ayo masuk dulu kamar kita doa. Saya panggil Bapak saudara. Kadang-kadang istri-istri itu kalau suami kan kepala kata firman Tuhan Bapak saudara. Kadang-kadang kalau istri kita lagi malas, ayo kita yang menjadi pengingat mereka. Kalau si suami malas, istri jadi pengingat. Kalau anak pemalas, orang tua jadi, kalau semuanya pemalas. Nah, ini repot kan? Suami yang malas, istri yang malas, anak juga malas. Masa bodoh. Makanya gak heran keluarga kita itu neraka terus Bapak saudara. Amin. Semua neraka. Kenapa? Itu tadi Bapak saudara. Kita gak pernah bangun mesbah keluarga. Apalagi yang kita lakukan? Ketika kita mengalami ketakutan, katakan dengan keluarga, Tuhan beserta keluarga kami. Amin. Perkatakan perkataan imanmu. Ada masalah, Tuhan beserta keluarga kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ketika Tuhan hadir maka ada mujizat. Tuhan amin Bapak Ibu. Ini yang perlu kita praktekkan dalam hidup keluarga kita mulai hari ini dan untuk seterusnya. Amin Bapak Ibu. Ayo. Tuhan hadir. Tuhan juga gak maksa Bapak saudara ya. Makanya ada sebuah foto Bapak Ibu gambar.
ketika Yesus digambarkan berdiri di depan pintu. Saudara perhatikan, pelukis dari Inggris itu melukiskan di pintu itu gak ada handle-nya atau gagangnya di mana Yesus berdiri. Loh, kenapa kamu lukis begitu? Karena Alkitab mencatat Yesus tidak membuka handle tapi Yesus mengetuk pintu. Yang buka siapa? Iya, yang di dalam rumah. Yesus selalu ketuk pintu hati kita. Dia gak pernah buka pintu maksa masuk seperti teman kos kita. Ya kan? Buka kamar kos kita langsung masuk gitu ya. Atau di asrama, buka pintu kamar langsung masuk kan? Yesus gak begitu saudara. Yesus hanya apa? Bukakan pintu hatimu untuk aku masuk. Bukakan. Karena Tuhan tuh maha kuasa, maha tahu, maha segala-galanya. Tapi dia gak maha paksa. Dia gak pernah maksa kok. Dia hanya bilang menawarkan siapa yang mau selamat ikut aku. Yang berbeban berat ayo datang kepadaku. Aku berikan kelegaan. Tuhan hanya menawarkan. Maka Tuhan yang hadir tadi Bapak Saudara enggak maksa kita untuk masuk ke hati kita atau di tengah-tengah keluarga kita. Dia enggak pernah maksa. Tapi dia menunggu saudara buka pintu untuk dia masuk dalam keluargamu. Amin. Hari ini ayo buka pintu hatimu, pintu keluargamu. Undang Yesus hadir di tengah-tengah keluargamu. Yang ketiga, yang terakhir. Allah hadir menyelamatkan keluarga dengan cara apa? Yang ketiga, Yesus hadir membimbing keluarga kita. Ayat 24 dikatakan begini. Bagaimana dia membimbing? Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat siapa? Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu ketika diperingatkan dalam mimpi untuk jangan kamu tinggalkan, ceraikan si Maria. Setelah Yusuf bangun, dia langsung mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu dalam mimpinya kepada dia. Dia ambil Maria menjadi istrinya. Yusuf bisa saja menggunakan logika sebagai manusia untuk apa? Tinggalkan Maria. Tapi Yusuf memilih untuk taat pada suara Tuhan. Dan ketaatan Yusuf inilah membuat keluarganya diselamatkan Tuhan. Luar biasa. Dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu kata berbuat kan dikatakan situ. Yusuf berbuat. Ketika saya periksa dalam bahasa aslinya Bapak Saudara. Berbuat ini artinya apa? Tindakan yang langsung atau segera dilakukan dengan tuntas. Yusuf tidak menunda-nunda. Yusuf tidak berdebat dengan Maria atau keluarganya. Yusuf tidak bertanya-tanya lagi. Dia langsung ambil Maria jadi istrinya. Dia ikutin perintah Tuhan melalui malaikat Tuhan dalam mimpinya tadi. Bapak Ibu, inilah yang harus kita lakukan. Allah hadir menyelamatkan keluarga kita dengan cara apa? Dia bimbing keluarga kita untuk taat kepada rencana dan kehendak Tuhan. Apa saudara? Untuk taat dan mau percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu perhatikan saya, pemulihan dalam keluarga kita enggak terjadi secara otomatis. Butuh harga yang harus kita bayar. Itu apa? Ketaatan. Saya katakan ketaatan itu membawa berkat. Yang percaya katakan amin. Iya. Orang yang taat, keluarga yang taat sama Tuhan Bapak Ibu akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Saya bilang diberkati bukan bicara tentang uang atau materi Bapak Ibu ya. Berkat itu luas. Berkat itu kalau diberkati Tuhan itu Tuhan hadirkan damai sejahtera ketenangan di keluarga. Keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita. Kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kita. Meskipun mungkin uang kita nggak banyak. Tapi itu berkat Tuhan. Makanya jangan kita ukur berkat itu dengan hal-hal materi Bapak Ibu ya. Itu hanya sebagian kecil dari berkat Tuhan. Ada banyak berkat yang lebih hebat lagi daripada itu. Damai sejahtera. Khususnya apa? Iya itu berkat terbesar yang harus kita miliki Bapak Ibu Saudara. Maka Natal itu menunjukkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah hidup manusia, di tengah-tengah keluarga kita. Tapi kita sebagai manusia perlu menanggapi hal itu. Dengan apa? Ketaatan. Bapak Ibu, taat itu susah atau gampang? Susah ya. Tapi kalau kita mau minta kekuatan daripada Tuhan untuk tuntun kita dalam ketaatan, saudara, maka ketaatan itu bukanlah hal yang susah lagi bagi kita. Tapi kalau kita tetap mengandalkan kekuatan manusia kita, kedagingan kita ini, aduh memang susahnya minta ampun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita Roh Kudus tolong aku, pimpin aku, pegang tanganku, aku mau taat hari ini. Saudara akan bisa berjalan dalam ketaatan. Perhatikan gambar berikut, bisa diklik deh. Bapak Ibu perhatikan ya, ini kompas. Kompas penunjuk arah. Ditunjukkan mana utara, selatan, timur, barat, dan arah-arah yang lain. Kalau kita pengen ke timur, kita tahu, oh timur ke sana. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kompas ini akan berfungsi menunjukkan arah kepada kita. Hanya kalau kita mau taat mengambil langkah ke arah yang mau kita tuju. Kalau kita mau ke timur, oh kompas bilang ke sana timur.
Itu hanya bermanfaat kalau kita memang melangkah ambil arah jalan ke arah timur, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak bertindak, nggak berbuat sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh kompas, maka nggak ada gunanya kita pegang kompas, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu sebagai kompas dalam keluarga kita yang menunjukkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk itu kita perlu apa? Taat melakukan kehendak Tuhan itu, Bapak Saudara. Untuk mau patuh sama Tuhan. Apa yang kita lakukan, Pak? Ayo, ambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, bukan karena emosi. Dalam keluarga kalau ada masalah, tenang dulu, Ma, tenang dulu, Pak. Ayo kita berdoa dulu, tanya sama Tuhan dulu. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 5, tenangkanlah hatimu supaya kamu dapat berkunci, supaya bisa berdoa sama Tuhan itu harus tenang. Amin, Bapak Saudara. Ada lagu berkata ini kan, tenanglah kini, 1, 2, 3. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Terus, di tiap saat dan kerja tetap Bapak Ibu, lagu ini sering kita nyanyikan. Tapi kita jarangkan untuk merenungkan lagu ini. Hati kita tenang ketika Tuhan pimpin kita. Hati kita tenang ketika Tuhan bimbing kita. Masalahnya, mau nggak kita dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan? Kalau kita lalap, orang-orang Batak bilang ya, maos gitu ya, apa lagi? Selalu bilang nanti Tuhan, nanti Tuhan. Makanya kita lihat hidup kita nggak pernah beres, nggak pernah selesai. Amburadul terus. Tapi hari ini ayo putuskan, ya Tuhan aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut rencana Tuhan. Makanya dalam keluarga ayo saudara, keputusan itu harus kita ambil berdasarkan firman Tuhan, amin. Jangan karena emosi. Kalau kita ambil keputusan karena emosi itu bisa menjadi keputusan yang salah. Judika bilang, yang tersisa hanyalah air mata. Menyesal. Sebelum penyesalan itu terjadi, saudara, jangan ambil keputusan menurut emosi kita, perasaan kita. Tapi tanya Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang berotoritas dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayo suami, istri, anak-anak perlu belajar mendengarkan dan mentaati firman Tuhan atau suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mentaati firman Tuhan sementara kita pun tidak pernah mau buka hati dengar firman Tuhan. Ketika di gereja pun kita sibuk buka HP kita, gadget kita, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita sibuk urusan yang lain, badan kita di gereja. Kita berpikir, aku tadi kan kasih persembahan, sudah Tuhan terima persembahanku. Bapak Ibu, Tuhan tidak mau persembahan kita. Yang Tuhan mau adalah hidup kita. Karena inilah persembahan yang hidup. Amin. Yang berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Ayo suami istri, anak-anak, ayo belajar mendengar suara Tuhan. Buat komitmen dalam keluargamu. Kami Tuhan, keluarga kami, keluarga Sibarani misalkan. Kami mau taat sama Tuhan. Bapak Ibu, saya waktu kecil orang tua saya selalu punya moto. Moto keluarga kami itu Yosua. Pasal 24 dikatakan begini. Ketika Yosua bilang begini ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu moto keluarga kami. Makanya nama saya dikasih papa saya Yosua. Karena papa saya itu senang. Saya kan anak laki-laki pertama. Dia mungkin nunggu kapan anak laki-laki lahir. Lahirlah saya. Yosua. Nama saya Yosua, saudara. Kenapa? Papa saya itu dia senang dengan Yosua pasal 24 ayat 15b kalau nggak salah saya. Bahwa Yosua berkata begini. Kalian orang Israel ya boleh pilih kalian mau ibadah sama siapa kalian. Kepada Allah orang Amori silakan. Kepada orang Het silakan. Tapi aku kata Yosua dan seisi rumahku kami hanya akan ibadah sama Tuhan saja. Itu janjinya si Yosua. Bapak Ibu Saudara itu moto keluarga kami. Sehingga apa? Sampai kalau kami punya tape recorder itu nggak boleh lagu-lagu dunia. Punya VCD dulu kan VCD kan? Yang apa piringan begini Saudara? Iya kan? Merek banyak itu dulu, yang Samsung yang mahal dulu ya. Samsung mahal, kalau orang punya Samsung, dia punya VCD Samsung, ayo kita nonton. Kucu hotahe gitu kan. Dulu kan begitu saudara, diputar disewa disk kan. Sampai 3 disk A, disk 1, disk 2, disk 3 disewa gitu kan. Sampai harus dilap-lap dulu kan. Supaya gak macet kan. Kucu gitu kan. Gak boleh film India. Maka kalau saya ingin nonton film India, harus ke rumah. Karena VCD kita ini harus memuji Tuhan. Hanya lagu roha. Iya saudara, itu. Saking ekstrimnya bapak saya. Apapun tidak boleh yang berbau dunia di rumah saya, saudara. Hanya makan yang boleh. Makan itu kan dunia juga kan. Tapi kalau ada recorder,
kasetnya hanya khotbah. Si Morris Cerullo, Pak Yonggi, khotbah Pak Gilbert Lumendong. Itu yang kami putar saudara. Sampai saya hafal khotbah mereka. Yang dulu waktu masih pakai tape rekamannya. Belum pakai YouTube atau media sekarang kan. Sampai VCD. Karena Bapak saya bilang gini, ingat. Seisi rumah kita harus memuji. Jadi semua itu harus memuji Tuhan katanya. Nah yang saya ambil dari situ adalah, Bapak Saudara, makanya segala apapun yang kita lakukan dalam rumah kita, tangga kita, ayo kita lakukan itu untuk apa? Untuk Tuhan. Itu yang paling penting. Amin Bapak Saudara. Jadi memperingati Natal ini akan kita rayakan minggu depan Bapak Saudara. Pesan Tuhan hari ini 3 untuk kita. Yang pertama, Tuhan hadir. Dia untuk apa? Menebus dosa keluarga kita. Ayo bawa dosa keluargamu sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, apa? Dia hadir untuk apa Bapak Saudara? Yang kedua, menyertai. Setiap musim hidup kita dia sertai, jangan takut. Yang ketiga, dia bimbing kita untuk kita terus taat. Maka putuskan, aku mau taat sama Tuhan. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat menyambut Natal. Gak ada yang jawab saya? Iya, selamat Natal. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan.